Kamu lagi scroll aplikasi, ada notifikasi. Beli sekarang, bayar nanti, 0%. Dan jari kamu, refleks klik. Barangnya datang, kamu senang. Tapi seminggu lewat, notifikasi mulai muncul. Dan kamu mikir, lah, cepet banget. Tagihannya kecil-kecil, tapi banyak. Pay later itu bukan bikin kamu boros. Dia bikin kamu ngerasa nggak boros. Padahal kamu lagi gali lubang pelan-pelan. HP berbunyi terus, email penuh tagihan, saldo makin tipis. Dan kamu mulai mikir, gue bisa bangkrut cuma gara-gara pay later. Pay later itu bukan bantu kamu beli barang. Pay later cuma bantu kamu menunda rasa sakit. Sampai rasa sakit itu jadi lebih gede. Sekarang kita bongkar. Kenapa pay later dan pinjol bisa bikin anak muda miskin tanpa sadar? Dan gimana cara kamu keluar dari jerat ini? Kita hidup di dunia serba cepat. Klik, barang datang. Semua instan. Tapi, makin instan hidupmu, makin hilang rasa sabar. Pay later menang karena kamu ingin semuanya sekarang. Bayar nanti itu enak, karena rasanya kayak nggak keluar uang. Padahal, kamu lagi ngambil uang dari masa depanmu sendiri. Kliknya gampang, rasa bersalahnya hilang. Temen upgrade HP, kamu ikut kepikiran. Temen beli sneaker, kamu pengen juga. FOMO itu bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu takut kelihatan ketinggalan. Iklan pay later itu dibuat supaya hutang terasa kayak promo, bukan risiko. Warnanya cerah, katanya manis, semuanya dibungkus biar kamu lupa bahwa ini hutang. Saat kamu klik pay later, otakmu ngeluarin dopamin, rasa senang instan. Bukan barangnya yang bikin nagih, tapi dopaminnya. Kamu capek kuliah, capek kerja, pengen self-reward. Boleh, tapi kalau pakai pay later, itu bukan reward, itu hutang. Kamu kasih hadiah ke diri sekarang dengan harga masa depan. Tagihan kecil itu terlihat nggak bahaya, 5.000, 10.000, 20.000. Tapi pas akhir bulan, mereka berubah jadi monster yang makan gaji kamu. Banyak anak muda bilang, tenang, gaji gue cukup kok. Masalahnya bukan mampunya, tapi tagihannya datang bersamaan. Pay later bikin kamu merasa kaya, sampai kenyataannya nyamperin kamu. Biaya kecil itu kelihatannya nggak bahaya. Tapi kalau kamu pakai pay later berkali-kali, tiba-tiba sehari bisa keluar puluhan ribu tanpa sadar. Iklan bilang 0%, tapi kalau dihitung benar, ada biaya layanan, admin, pajak. Totalnya bisa sama kayak bunga 25-60% setahun. 0% itu buat iklan, bukan buat kamu. Telat sehari, denda. Telat seminggu, nambah. Telat sebulan, hutangmu bisa 2 kali lipat. Pelan tapi mencekik. Karena kamu pakai banyak aplikasi, tagihan datang di tanggal berbeda. Kamu nggak sadar punya banyak hutang, sampai semuanya datang bareng. Pay later itu didesain supaya rasanya kayak hadiah, bukan hutang. Nggak keluar uang, jadi nggak ada rasa bersalah. Padahal, itu tetap hutang. Pinjol itu kelihatannya cepat dan mudah. Tapi setelah cair, kamu baru sadar, bunganya harian. Ini bukan solusi darurat, ini jerat. Kalau telat, penagihan bisa agresif. Telepon terus, WA terus, kontak darurat ikut kena. Hutangmu digital, tapi stresnya sangat nyata. Kamu bayar pay later pakai pinjol, bayar pinjol pakai pinjol lain. Tenang sebentar, lalu tenggelam lagi. Hutang kecil berubah jadi bola salju. Gaji habis buat cicilan, denda, biaya admin. Tanpa kamu sadar, pay later ngambil ruang nafasmu. Nggak ada dana darurat, nggak ada tabungan. Ini bahaya terbesar. Kamu merasa normal hidup dengan hutang. Terbiasa punya tagihan, terbiasa gaji habis. Bukan hutangnya yang paling bahaya, tapi kebiasaannya. Hutang kecil bikin kamu hidup dalam mode siaga terus. Tiap notif bunyi, kamu deg-degan. Kepala penuh hitungan. Ini stres, dan banyak orang nggak sadar mereka hidup dalam tekanan ini. HP yang dulu hiburan, sekarang ngeri buat dibuka. Tiap getaran bikin panik. Ini tagihan apa lagi? Penagih kah? Kalau HP aja kamu takut buka, hidupmu sedang dikendalikan hutang. Kamu mulai menjauh, nggak nongkrong, nggak main. Bukan karena sombong, tapi karena takut keluar uang. Hutang digital bikin kamu terisolasi dari orang-orang yang peduli. Kamu malu cerita,
malu dibilang boros, malu ketahuan salah kelola uang. Akhirnya semua kamu pendam sendiri. Hutang bukan cuma nguras uang, tapi rasa percaya diri. Saat kepala penuh tagihan, kamu nggak bisa fokus. Kerjaan berantakan, nilai turun. Otakmu sibuk mikirin masa depan, sampai kamu lupa hidup hari ini. Gali pay letter, tutup pakai pinjol. Bayar pinjol pakai pinjol lain. Berhenti sebentar, terulang lagi. Bukan kamu yang ngejar hutang, hutang yang ngejar kamu. Kamu mulai bohong soal pengeluaran, sering emosi, diam-diam pinjam uang. Hubungan retak bukan karena uangnya, tapi karena rahasianya. Kerja keras tiap bulan, tapi duit cuma lewat doang. Bayar cicilan, bayar denda, bayar minimum payment. Lama-lama kamu ngerasa hidupmu nggak maju sama sekali. Langkah pertama bukan bayar hutang. Langkah pertama adalah jujur sama diri sendiri. Masalah yang nggak kamu akui, nggak akan pernah kamu kendalikan. Ambil kertas, tulis semua hutangmu. Platform, jumlah, bunga, jatuh tempo. Nulis bikin kamu sadar seberapa dalam kamu masuk. Kamu nggak bisa keluar dari lubang kalau masih gali terus. Unlink kartu, nonaktifkan pay letter, bahkan hapus aplikasinya dulu kalau perlu. Bayar dulu yang paling mencekik, yang bunganya paling tinggi. Disinilah strategi Avalanche bikin kamu bebas hutang lebih cepat. Hutang cuma bisa kalah kalau kamu punya serangan balik. Jual barang, freelance kecil-kecilan, ambil lembur. Fokus buat bayar hutang. Tanpa dana darurat, kamu bakal balik lagi ke hutang tiap ada masalah. Mulai aja dari 1-2 juta dulu. Kecil tapi bikin hidupmu jauh lebih tenang. Kalau mau beli sesuatu, tunda 3 hari. Kalau masih pengen, berarti perlu. Kalau hilang, berarti cuma impuls. Ini latihan bikin otakmu lebih waras. Bebas hutang itu langkah pertama. Tetap bebas hutang itu gaya hidup. Belanja sesuai budget, cek saldo dulu, dan kasih diri kamu ruang buat bahagia tanpa hutang. Sistem keuangan nggak perlu ribet. Yang penting kamu bisa jalanin terus. Sistem yang konsisten selalu menang dari sistem yang sempurna. Kalau uangnya dicampur, keinginanmu selalu menang. Dengan dipisahin, kamu bisa jaga kebutuhan tetap aman. Mulai dari kecil nggak apa-apa. Yang penting rutin. Dana darurat itu pelindung masa depanmu. Aturan 50-30-20 itu fleksibel. Yang penting nabung tetap jalan. Sesuaikan dengan hidupmu, tapi jangan hilangkan ruang untuk nabung. Hapus atau sembunyikan aplikasi yang bikin kamu impulsif. Godaan paling berbahaya itu yang selalu ada di HP kamu. Promo bukan rezeki. Promo itu trik marketing. Matikan notifikasi supaya kamu nggak kebanjiran godaan tiap detik. Kalau pengen beli sesuatu, tunda dulu 24 jam. Orang yang bisa menunda kepuasan, menang dalam jangka panjang. Tujuan kecil bikin kamu semangat. Kalau kamu punya tujuan, kamu nggak gampang kebeli rayuan-rayuan kecil. Tujuan besar bikin kamu berhenti buang uang kecil. Hidupmu butuh arah, bukan cuma harapan. Skill lebih kuat daripada sekadar hemat. Kalau income naik, stabilitas hidupmu ikut naik. Upgrade skill sekecil apapun. Investasi nggak harus gede, mulai kecil tapi rutin. Orang yang siapin masa depan jarang dikejar masa lalu. Lingkungan itu ngaruh banget. Kalau temenmu boros, kamu ikut boros. Cari circle yang sehat secara finansial. Review keuangan seminggu sekali itu penting. Yang kamu tinjau, bisa kamu perbaiki. Bangga sama progres kecil. Kemenangan kecil itulah yang bikin kamu bebas hutang untuk selamanya. Anak muda punya masa depan panjang. Tapi masa depan itu nggak berarti kalau tiap hari kamu hidup dalam kecemasan. Kalau kamu lagi berjuang keluar dari hutang digital, kamu nggak sendirian. Kamu pantas hidup tenang. Kamu nggak perlu langsung sempurna. Yang kamu butuh cuma langkah kecil, yang kamu ulang terus. Tunda belanja, matiin notif, nabung kecil-kecilan. Itu udah cukup buat mulai bangun masa depan baru. Setiap kali kamu bilang enggak ke godaan impulsif, kamu lagi bangun versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, lebih siap menghadapi masa depan. Setiap rupiah yang kamu selamatkan adalah bukti kamu sayang sama masa depanmu. Kalau kamu pengen hidup finansial yang lebih waras, lebih terarah, dan gak gampang tumbang, tekan subscribe. Biar kita tumbuh bareng di Sadar Keuangan. Karena kita di sini bukan cuma belajar ngatur uang, tapi belajar ngatur hidup.